Shalom Bapak Inang. Ibadah kita pada hari ini Minggu 26 April 2020 masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Ibadah kita memakai bahasa Indonesia model B. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar yang selalu menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang kepadamu dalam persekutuan ibadah ini, mensyukuri segala perbuatan dan kebaikan-Mu kepada kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangun hati kami, supaya mampu menyaksikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 2, dan 4. Hati kami
kita bangkit berdiri. Kita berdoa mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, waktu dan musim adalah milik-Mu. Telah Engkau anugerahkan kepada kami, supaya kami memperlakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami menyadari bahwa kami sering bekerja tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak untuk kemuliaan nama-Mu, melainkan menurut kehendak dan kepentingan diri sendiri. Banyak waktu yang tidak kami manfaatkan, sehingga berlalu dengan sia-sia. Kami juga mengaku kurang setia melaksanakan kewajiban kami terhadap gereja-Mu, bahkan sering lupa berdoa untuk pelayanan gereja dan bagi hamba-Mu yang sedang memberitakan Injil. Kami juga sering lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Semua dosa kami menempatkan kami di bawah penghukuman. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengarlah firman Allah, yaitu berita anugerah, janji Allah tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, 3, dan ayat 4. Oh
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kunerima, sempat membuatku bersorak. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia membohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu
sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara-saudara, Bapak Ina pemuda sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khotbah kita pada minggu ini merupakan pembelajaran yang sangat berarti untuk memaknai status kekristenan kita, sebagaimana Paulus menjelaskan dan mengajarkan kepada jemaat di Roma. Kita mengetahui bahwa orang-orang Yahudi seringkali menyombongkan diri sebagai umat Allah, lalu menghina mereka di luar Yahudi sebagai bangsa kafir, tidak berhukum, tidak saleh, dan lain sebagainya. Apakah dengan kesombongan itu membuktikan diri mereka lebih hebat dan patut dicontoh? Mereka pun sama-sama dihukum oleh Allah jika mereka berbuat dosa. Lalu, kalau semua orang dihukum Allah, termasuk orang-orang Yahudi juga, lalu mungkin saja orang-orang Yahudi bertanya, apakah kelebihan mereka menjadi orang Yahudi? Kemudian, apa gunanya menjalankan sunat kalau toh akhirnya manusia berdosa dihukum oleh Allah? Lalu pertanyaan bagi kita, apakah juga kelebihan kita sebagai orang Kristen? Bapak Ibu, pada ayat yang kedua, Paulus mengajarkan bahwa sunat dan ketentuan-ketentuan lain di dalam Taurat itu semuanya berguna. Bahkan Paulus berkata banyak kegunaannya. Salah satu faedahnya adalah mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Allah berani mempercayakan diri dan firman-Nya kepada mereka. Semuanya itu bergantung kepada kedaulatan Allah. Ketika Allah memilih Israel, Ia tidak memilih mereka berdasarkan perbuatan baik mereka. Bahkan dari perjanjian lama, kita membaca realita kesetiaan Allah kepada umat-Nya secara bangsa maupun secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham dipanggil oleh Allah bukan karena ia orang suci, tetapi justru karena ia tinggal di lingkungan penyembah berhala dan Allah juga memilihnya. Maka Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun dalam perjalanan umatnya melalui perikop khotbah ini, dikatakan Paulus dalam ayat yang ketiga bahwa di antara umatnya ada yang tidak setia. Bangsa Israel yang telah dituntun oleh Allah keluar dari Mesir tidak bersyukur, malahan bersungut-sungut, bahkan rela menggantikan Allah dengan patung lembu emas sambil menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Demikianlah seterusnya dalam perjalanan umatnya pada zaman hakim-hakim dan juga pada zaman raja-raja. Bapak Inang, pemuda dan juga sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekristenan pun seringkali kita menjumpai banyak orang Kristen yang tidak setia kepada Allah. Mereka hanya menampilkan sisi-sisi religius dengan rajin ke gereja, membaca Alkitab, pertongguan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada Allah sebagai pemimpin dalam kehidupannya. Setelah kita mengetahui ketidaksetiaan manusia, lalu Paulus langsung bertanya kembali, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Pada ayat yang keempat, Paulus menjawab, tentu tidak. Apa yang Paulus nyatakan ini merupakan suatu ketegasan bahwa ketidaksetiaan manusia tidak mempengaruhi kesetiaan Allah. Pernyataan ini lalu dikontraskan oleh Paulus dengan mengatakan, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Konsep ini sangat penting dalam membedakan dua pribadi beserta atributnya. Pertama, Allah itu benar dan kebenarannya sejati atau kebenaran yang benar-benar benar. Bisa kita bandingkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia dikatakan sebagai pembohong. Manusia berusaha menipu dengan kesalahan, bahkan bertindak sesuatu yang tidak benar. Pernyataan ini hendak mengajarkan prinsip bahwa meskipun manusia pilihannya seringkali tidak setia, Allah tetap setia kepada mereka. Karena Allah yang benar adalah Allah yang setia. Dan kenyataan ini mengajarkan bahwa kita harus tetap senantiasa bersyukur akan kesetiaan Allah dan juga mengajar kita untuk semakin setia kepadanya di tengah-tengah maraknya ketidaksetiaan
di dunia ini. Kenyataan ini juga didukung oleh pengajaran Paulus di akhir ayat 4 dengan mengutip perkataan Daud di dalam Mazmur 51 ayat 6. Dikatakan demikian, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Yang secara keseluruhan berbunyi, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Kita dapat belajar satu aspek di sini, yaitu kesetiaan Allah yang senantiasa menegur ketidaksetiaan manusia. Daud bukan hanya sadar dan mengaku tentang realita dosanya, tetapi ia bertobat dengan rendah hati lalu bersedia dihukum Allah, karena ia tahu bahwa Allah itu maha adil. Bahkan di dalam kesetiaannya ada unsur keadilannya bagi mereka yang tidak mau taat. Ketika kita mulai tidak setia, pandanglah kepada kesetiaan Allah dan belajarlah, maka kita akan mendapati teladan yang terbaik, yaitu kita bisa mengikuti dan mempelajari setiap firman Tuhan yang akhirnya boleh memuliakan Allah melalui kesetiaan kita. Bapak Inang, pemuda dan juga sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga ditunjukkan oleh Paulus di dalam ayat yang kelima yang berkata demikian, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Paulus di ayat yang ke-6 langsung menjawab. Dia mengatakan, sekali-kali tidak. Karena Paulus telah mengajarkan prinsip bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, dan Allah yang tidak mungkin salah. Sedangkan manusia itu serba terbatas dan sering jatuh ke dalam dosa. Kenyataan ini juga mengajar kita agar senantiasa sadar dan introspeksi diri akan kelemahan dan keberdosaan kita, dan kita harus siap menerima hukuman Allah sebagai tindakannya yang adil sekaligus penuh kasih kepada kita ketika kita mulai berbuat dosa dan mau bertobat. Tetapi seringkali konsep ini tidak disukai oleh manusia, dan hal inilah yang dipaparkan oleh Paulus yang merupakan tuduhan dari orang-orang lain kepadanya yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi kalau karena perbuatan yang tidak benar, apa yang benar tentang Allah semakin menonjol sehingga ia dipuji, mengapa orang yang berbuat jahat itu masih disalahkan sebagai orang berdosa? Inilah manusia, sudah berdosa tetapi tetap tidak sadar bahwa dirinya sedang berdosa, bahkan berani membangkitkan diri di hadapan Allah agar terlepas dari dosa. Bukan hanya itu saja, kita juga bisa belajar ciri manusia berdosa yang suka menganggap remeh dosa, sebagaimana dikatakan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-8. Dan mengapa kita tidak boleh mengatakan, baiklah kita berbuat jahat supaya timbul kebaikan? Memang ada orang-orang yang menghina saya dengan mengatakan bahwa saya sudah berkata begitu. Orang-orang semacam itu sewajarnya dihukum oleh Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Inang, meskipun Tuhan setia, Ia juga maha adil yang menghukum manusia yang bermain-main dengannya, apalagi menyalahgunakan anugerahnya untuk melegalisir perbuatan dosa mereka. Anugerah Allah harus disertai pertanggungjawaban manusia sebagai respon dengan melakukan perbuatan yang baik yang Allah kehendaki untuk memuliakannya. Itulah respon kesetiaan manusia kepada Allah yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak yang setia. Renungan ini menyadarkan kita untuk merespon dengan setia kepadanya dan menjalankan keadilan dan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, pemuda sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadapi penderitaan dunia saat ini, tantangan COVID-19
Benarkah Allah tetap setia dalam kehidupan kita? Jawabannya, ya. Allah tetap setia. Hanya terkadang kesetiaannya diwujudkan dalam penghukuman agar manusia dapat belajar menjadi pribadi yang lebih setia kepadanya, menjadi manusia yang lebih rendah hati, yang mau mengakui dosa dan keterbatasannya. Dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ia selalu hadir dalam setiap detik kehidupan umatnya. Allah ada dan Allah selalu ada. Misericordias Domini. Bersyukurlah dan nyanyikanlah kesetiaan Tuhan. Maka kita akan selalu merasakan kehadirannya yang setia dalam setiap situasi kehidupan kita ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu mengajari kami untuk tetap setia kepadamu, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang sungguh baik, Bapa yang setia kepada umat-Mu. Bapa yang baik, Engkau mengetahui yang dihadapi oleh dunia pada saat ini. Kiranya kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami. Untuk itu, ajari kami Tuhan, agar senantiasa mengandalkan Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, yang berkuasa atas segala tantangan dan penderitaan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang juga beribadah di rumah masing-masing. Engkau berikan pengharapan kepada jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah hanya kuasa-Mu yang kami andalkan untuk menghadapinya. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang percaya yang juga mau mematuhi aturan-aturan pemerintah dan juga para medis. Bapa di surga, Engkau jagai dan berkati juga pemerintah kami. Beri hikmat-Mu kepada mereka untuk melakukan yang terbaik di negeri ini. Engkau lindungi juga para medis yang sedang berjuang merawat para pasien dalam perawatan. Kami tahu bahwa dunia ini dan juga kami sebagai umat-Mu terkena dampak peristiwa ini. Bapa yang baik, Engkau berikan kekuatan kepada kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau peduli kepada kami. Engkau jadikan kami juga menjadi orang-orang yang peduli, yang mau berbagi kepada sesama, sehingga kehadiran kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin terus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku. Ku
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan kita yang memberikan penyertaan dan berkat-Nya kepada kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sesuai dengan surat keputusan pemerintah tentang PSBB, hari ini Minggu 26 April 2020, kita belum dapat berkebaktian di gereja. Tetap kita sabar, tetap berdoa, semoga bencana nasional ini cepat berlalu. Kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan, kepada semua majelis yang melayani pada hari ini, kepada singer dan yang memainkan alat musik. Secara khusus kepada tim multimedia, Bapak Denis, Jessica, dan Sophie yang tetap setia membuat tata ibadah minggu kita dalam format YouTube. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan tentu kami berterima kasih kepada semua anggota jemaat GKP Cijantung yang telah bersama-sama berkebaktian pada minggu hari ini. Kalau ada yang kurang dalam format kebaktian kita ini, kami tetap menerima masukan dari semua anggota jemaat. Beberapa informasi yang ingin kami sampaikan pada hari ini antara lain pentabisan Situa dan emeritasi Situa yang kita rencanakan pada hari ini tidak dapat terlaksana. Yang kedua, gereja kita telah mengadakan bakti sosial melalui pemberian sembako kepada anggota jemaat yang terdampak PSBB. Kami meminta maaf atas keterbatasan kami melihat anggota jemaat kita yang
mengalaminya. Sehubungan dengan keterbatasan ini, kami mengharapkan informasi dari setiap anggota jemaat lainnya untuk dapat kiranya menyampaikan informasi kepada PHMJ atau pengurus sektor sekiranya mengetahui ada jemaat kita yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari kita. Akan kita tindak lanjuti pada saat bakti sosial tahap kedua nanti. Dan kami berterima kasih kepada semua anggota jemaat yang telah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan bakti sosial yang telah selesai kita laksanakan. Yang berikut, kami mohon kepada semua anggota jemaat supaya jumlah persembahan yang telah kita kumpulkan saat kebaktian minggu, kebaktian rumah tangga, kebaktian Kamis Putih, kebaktian Jumat Agung, dan Pasca Tuntunan kiranya dapat diinformasikan kepada bendahara jemaat melalui WA. Dananya dapat diserahkan kemudian atau bisa ditransfer ke rekening gereja kita. Yang terakhir, baiklah tetap kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita dengan tetap tinggal di rumah, kecuali memang ada keperluan yang sangat mendesak. Tetap melindungi diri saat keluar dari rumah, mengatur jarak, dan jangan berkumpul lebih dari 5 orang di ruang umum. Inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Mari kita tetap bersabar, mempertahankan semangat, selalu berdoa, dan penuh pengharapan kepada Yesus Tuhan kita. Amin. Horas.